Kekhalifahan Abbasiyah berdiri sebagai mercusuar kecemerlangan intelektual dan budaya dalam sejarah. Kekaisaran yang luas ini membentang dari Afrika Utara hingga Asia Tengah, mewarisi dan memperluas warisan Nabi Muhammad. Namun Abbasiyah tidak puas hanya memerintah. Mereka mengembangkan peradaban yang dinamis dan canggih yang meninggalkan jejak tak terlupakan dalam perjalanan sejarah manusia. Video ini membahas kisah menarik Kekhalifahan Abbasiyah, menjelajahi kebangkitan meteoriknya, zaman keemasan kemajuannya, dan akhirnya kemundurannya. Abbasiyah berkuasa pada abad ke-8 Masehi, menandai titik balik penting dalam sejarah Islam. Mereka menggulingkan Kekhalifahan Umayyah, membangun dinasti baru yang akan memerintah selama lebih dari 5 abad. Di bawah pemerintahan mereka, dunia Islam menyaksikan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjadikannya periode yang sering disebut sejarawan sebagai zaman keemasan Islam. Keberhasilan Abbasiyah dibangun di atas beberapa faktor, termasuk kecerdasan politik mereka yang cerdik, perlindungan seni dan sains, dan pemerintahan yang terampil yang mendorong kemakmuran ekonomi. Namun, pemerintahan mereka bukannya tanpa tantangan. Perselisihan internal, tekanan eksternal, dan erosi bertahap dari otoritas pusat akhirnya menyebabkan penurunan dan fragmentasi kekaisaran. Meskipun akhirnya runtuh, dampak Kekhalifahan Abbasiyah bergema sepanjang masa. Kontribusinya pada matematika, astronomi, kedokteran, sastra, dan filsafat meletakkan dasar bagi kemajuan ilmiah dan artistik di masa depan. Era Abbasiyah menjadi bukti ketinggian yang dapat dicapai peradaban manusia melalui keingintahuan intelektual, pertukaran budaya, dan kepemimpinan yang tercerahkan. Revolusi Abbasiyah tidak muncul dalam semalam. Itu adalah puncak dari ketidakpuasan yang membara selama beberapa dekade dan perencanaan yang cermat. Benih-benih revolusi ditaburkan di Persia, tempat keturunan paman Nabi Muhammad, Abbas ibn Abd al-Muttalib, mulai mengumpulkan dukungan. Gerakan ini awalnya rahasia, memanfaatkan ketidakpuasan yang berkembang dengan dinasti Umayyah yang berkuasa, yang oleh banyak orang dianggap dekaden dan tidak berhubungan dengan kebutuhan rakyat. Abbasiyah dengan cerdik menjalin aliansi dengan berbagai kelompok yang tidak puas, termasuk Muslim Persia yang merasa terpinggirkan di bawah pemerintahan Umayyah, dan Muslim Syiah yang percaya bahwa kekhalifahan seharusnya milik keturunan Nabi. Mesin propaganda Abbasiyah dengan terampil memanfaatkan keluhan-keluhan ini, menjanjikan masyarakat yang lebih adil dan inklusif di bawah pemerintahan mereka. Mereka menampilkan diri sebagai pewaris sejati warisan Nabi, menekankan ikatan darah mereka dengan Muhammad dan komitmen mereka pada prinsip-prinsip Islam. Pesan ini beresonansi dengan berbagai macam orang, menciptakan gelombang dukungan yang sulit dilawan oleh Umayyah. Abbasiyah, yang dipimpin oleh Jenderal Brilian Abu Muslim, melancarkan pemberontakan skala penuh pada tahun 747 Masehi. Pasukan mereka menyapu Persia, mendapatkan momentum dan menarik lebih banyak pengikut untuk tujuan mereka. Dalam beberapa tahun, mereka telah secara meyakinkan mengalahkan pasukan Umayyah dan merebut ibu kota Damaskus pada tahun 750 Masehi. Kemenangan ini menandai berakhirnya Kekhalifahan Umayyah dan awal era Abbasiyah. Keberhasilan Kekhalifahan Abbasiyah bukan hanya karena kehebatan militer. Itu juga merupakan bukti visi dan kepemimpinan para penguasa awalnya. Tokoh-tokoh ini meletakkan dasar bagi kerajaan yang berkembang yang akan menjadi buah bibir untuk pencapaian intelektual dan budaya. Abu al-Abbas al-Saffah, Khalifah Abbasiyah pertama, memainkan peran penting dalam mengkonsolidasikan kekuasaan dan membangun legitimasi dinasti. Dia dengan kejam melenyapkan lawan-lawannya, baik yang nyata maupun yang potensial, dan menjelaskan bahwa Abbasiyah ada di sini untuk tinggal. Dia juga memulai proses pemindahan ibu kota dari Damaskus ke kota baru, Baghdad, yang berlokasi strategis di Mesopotamia, persimpangan perdagangan dan budaya. Al-Mansur, Khalifah Abbasiyah kedua, mengawasi pembangunan Baghdad, mengubahnya menjadi kota metropolis yang megah yang menyaingi Konstantinopel dalam kemegahan. Dia juga membentuk pemerintahan terpusat yang kuat, membentuk birokrasi yang canggih dan tentara yang kuat untuk menjaga ketertiban dan memproyeksikan kekuatan Abbasiyah. Harun al-Rashid, mungkin Khalifah Abbasiyah yang paling terkenal, memerintah selama puncak kekaisaran. Seorang pelindung seni dan sains, ia mengubah istananya menjadi pusat pergolakan intelektual, menarik para sarjana,
penyair, dan musisi dari seluruh penjuru dunia. Pemerintahannya sering dipandang sebagai lambang zaman keemasan Islam, masa kemajuan bain chai hilmesing torendingi. Di bawah Abbasiyah, dunia Islam mengalami periode perkembangan intelektual dan budaya yang luar biasa. Para penguasa era ini terkenal karena perlindungan mereka terhadap pembelajaran, berinvestasi besar-besaran dalam pendirian perpustakaan, sekolah, dan lembaga penelitian. Ini menciptakan lahan subur bagi para sarjana dari berbagai latar belakang untuk berkumpul, bertukar pikiran, dan membuat penemuan-penemuan inovatif. Baitul Hikmah di Baghdad, yang didirikan pada masa pemerintahan Harun al-Rashid, menjadi mercusuar ilmu pengetahuan, menarik para sarjana dari jauh dan luas. Di sini, mereka menerjemahkan teks-teks Yunani dan India kuno ke dalam bahasa Arab, melestarikan dan membangun pengetahuan klasik. Pergolakan intelektual ini menyebabkan kemajuan yang signifikan dalam matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan bidang lainnya. Para cendekiawan Muslim memberikan kontribusi penting bagi matematika, termasuk pengembangan aljabar dan pengenalan angka Arab yang masih digunakan sampai sekarang. Mereka juga membuat langkah besar dalam astronomi, membangun karya peradaban sebelumnya, dan mengembangkan instrumen baru untuk observasi dan pengukuran. Dalam kedokteran, tokoh-tokoh seperti Al-Razi dan Ibnu Sina membuat penemuan inovatif, menulis teks-teks medis yang akan menjadi karya standar selama berabad-abad yang akan datang. Era Abbasiyah juga merupakan zaman keemasan bagi sastra, puisi, dan mendongeng. Kisah 1001 Malam, kumpulan cerita rakyat yang disusun selama periode ini, terus memikat pembaca di seluruh dunia. Puisi berkembang, dengan penyair terkenal seperti Abu Nuwas dan Al-Mutanabi menggubah ayat-ayat yang masih dirayakan karena keindahan dan kefasihannya. Kekhalifahan Abbasiyah bukan hanya pusat pembelajaran, tetapi juga pusat kekuatan ekonomi yang berkembang. Lokasinya yang strategis di persimpangan Asia, Afrika, dan Eropa memberinya kendali atas rute perdagangan yang menguntungkan, memfasilitasi pertukaran barang dan ide. Abbasiyah menyadari pentingnya perdagangan, berinvestasi dalam proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan kanal, yang selanjutnya merangsang aktivitas ekonomi. Kekayaan kekaisaran dibangun di atas fondasi pertanian, dengan tanah subur di Mesopotamia dan Mesir menghasilkan tanaman yang melimpah. Abbasiyah menerapkan sistem irigasi yang canggih dan memperkenalkan tanaman baru, meningkatkan produktivitas pertanian, dan menghasilkan pendapatan yang besar. Mereka juga mengendalikan sumber daya mineral yang kaya, termasuk tambang emas dan perak, yang selanjutnya memperkuat perbendaharaan mereka. Kota-kota seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba berkembang sebagai pusat perdagangan, menarik pedagang dari seluruh dunia. Pasar dipenuhi dengan barang-barang eksotis dari sutra dan rempah-rempah dari timur, hingga budak dan gading dari Afrika. Perdagangan yang dinamis ini memicu budaya perkotaan yang berkembang, dengan kota-kota yang menawarkan arsitektur yang mengesankan, pasar yang ramai, dan populasi yang beragam. Pemerintah Abbasiyah memainkan peran penting dalam mendorong kemakmuran ekonomi. Mereka membangun sistem moneter yang stabil, mencetak koin emas dan perak yang memfasilitasi perdagangan dan investasi. Mereka juga menerapkan sistem perdagangan yang meskipun menghasilkan pendapatan bagi negara, tidak terlalu memberduduk. Sementara kekhalifahan Abbasiyah mencapai puncaknya selama abad ke-8 dan ke-9, benih-benih kemundurannya sudah mulai ditaburkan. Konflik internal, tekanan eksternal, dan melemahnya otoritas pusat secara bertahap mengikis fondasi kekaisaran, menyiapkan panggung untuk fragmentasi akhirnya. Salah satu tantangan paling signifikan datang dari dalam kekaisaran itu sendiri. Seiring dengan meluasnya wilayah Abbasiyah, semakin sulit untuk memerintah wilayah yang begitu luas dan beragam dari lokasi pusat. Gubernur dan penguasa lokal yang ambisius mulai menegaskan kemerdekaan mereka, menantang otoritas khalifah di Baghdad. Selain perjuangan internal ini, Abbasiyah menghadapi ancaman eksternal yang semakin besar. Kekaisaran Bizantium meskipun menurun, masih merupakan tantangan yang tangguh di Anatolia. Sementara itu, kekuatan baru muncul di perbatasan timur kekaisaran. Turki Seljuk, orang nomaden dari Asia Tengah, masuk Islam dan mulai berkembang ke barat, mengganggu wilayah Abbasiyah. Faktor lain yang berkontribusi pada penurunan tersebut adalah erosi bertahap dari basis pajak Abbasiyah. Ketika penguasa lokal memperoleh lebih banyak otonomi,
mereka mulai menahan pendapatan pajak, merampas sumber daya yang sangat dibutuhkan pemerintah pusat. Maim join same fuist swaim shun vis sulit jeng mempertahankan di sword. De dau gu affected. Pada abad ke-10, kekhalifahan Abbasiyah hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Kekaisaran yang dulunya perkasa telah terpecah menjadi tambal sulam negara-negara merdeka dan semi-merdeka, masing-masing diperintah oleh sultan, emir, atau gubernurnya sendiri. Sementara Khalifah Abbasiyah di Baghdad terus diakui sebagai kepala spiritual dunia Islam, otoritas duniawinya telah menyusut secara signifikan. Turki Seljuk memanfaatkan kelemahan Abbasiyah menaklukkan Baghdad pada tahun 1055 Masehi. Sementara mereka mengizinkan Khalifah Abbasiyah untuk tetap sebagai boneka, mereka mengambil kendali sebenarnya atas kekaisaran. Ini menandai titik balik karena Abbasiyah reduksi menjadi boneka belaka dari mantan pengikut mereka. Meskipun kekuatan politik mereka berkurang, Abbasiyah mengalami kebangkitan singkat pada abad ke-12 di bawah Khalifah Al-Nasir. Dia berhasil menegaskan kembali otoritas Abbasiyah atas sebagian Mesopotamia dan Persia, tetapi kebangkitan ini terbukti berumur pendek. Perpecahan internal dan kekuatan pesaing baru yang semakin besar untuk dominasi regional terus melemahkan kekaisaran. Pukulan terakhir datang pada tahun 1258 Masehi ketika bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan menjarah Baghdad. Tentara Mongol yang dikenal karena kekejaman mereka menghancurkan kota, membantai penduduknya dan menghancurkan perpustakaan dan harta budaya. Khalifah Abbasiyah Rakyat, Mustaksim Sunsi, mengakhiri pemerintahan dinasti Sing selamat libat. Jatuhnya kekhalifahan Abbasiyah menandai berakhirnya suatu era dalam sejarah Islam. Namun, warisan kekaisaran terus bergema di seluruh dunia, memengaruhi bidang-bidang seperti sains, matematika, filsafat, sastra, dan seni selama berabad-abad yang akan datang. Perlindungan Abbasiyah terhadap pengetahuan dan penciptaan suasana intelektual yang dinamis berdampak besar pada perkembangan sains dan filsafat. Terjemahan mereka atas teks-teks Yunani dan India kuno ke dalam bahasa Arab melestarikan pengetahuan klasik dan membuatnya dapat diakses oleh para sarjana di seluruh dunia Islam. Hal ini menyebabkan penemuan kembali dan penafsiran ulang ide-ide klasik, memicu penemuan dan kemajuan baru. Konsep matematika yang dikembangkan oleh para cendekiawan Abbasiyah, seperti aljabar dan penggunaan angka Arab, menyebar ke Eropa, di mana mereka merevolusi matematika dan meletakkan dasar bagi kemajuan ilmiah di masa depan. Demikian pula kemajuan dalam astronomi, kedokteran dan bidang lain yang dibuat oleh para cendekiawan Abbasiyah memengaruhi perkembangan disiplin ilmu ini di bagian lain dunia. Era Abbasiyah juga meninggalkan warisan sastra dan artistik yang kaya. Kisah 1001 Malam, kumpulan cerita yang muncul selama periode ini terus memikat pembaca di seluruh dunia. Arsitektur Abbasiyah dengan desain geometrisnya yang rumit dan lengkungan yang menjulang tinggi memengaruhi gaya arsitektur di dunia Islam dan sekitarnya. Kekhalifahan Abbasiyah berdiri sebagai bukti ketinggian yang dapat dicapai peradaban manusia melalui keingintahuan intelektual, pertukaran budaya, dan kepemimpinan yang tercerahkan. Sementara kekaisaran itu sendiri akhirnya menyerah pada perselisihan internal dan tekanan eksternal, warisannya terus menginspirasi dan memengaruhi dunia saat ini. Penerimaan Abbasiyah terhadap pengetahuan, perlindungan mereka terhadap seni dan sains, dan penciptaan suasana intelektual yang dinamis mendorong zaman keemasan pencapaian. Kontribusi mereka pada matematika, astronomi, kedokteran, sastra, dan filsafat meletakkan dasar bagi kemajuan ilmiah dan artistik di masa depan, membentuk jalannya sejarah manusia. Saat kita mengagumi pencapaian era Abbasiyah, kita diingatkan akan kekuatan ide untuk melampaui waktu dan tempat. Warisan Abbasiyah berfungsi sebagai pengingat abadi akan pentingnya mendorong pengetahuan, merangkul keragaman, dan berjuang untuk keunggulan dalam segala upaya.